Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Oktaviani Ananda, NIM 19000555. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan. Yuk kita simak. Review video kali ini, bidang garapan yang akan kita bahas adalah administrasi keuangan. Seperti yang kita tahu, keuangan perlu didesain sedemikian rupa agar keuangan tersebut nampak jelas atau nampak terlihat adanya. Administrasi keuangan merupakan segala proses pengelolaan yang terkait dengan segala hal atau kegiatan yang mengacu pada keuangan dalam pembuatan seperti pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Ya, seperti itu. Nah, administrasi keuangan juga memiliki tujuan loh. Yang pertama itu meningkatkan keefektivitasan dan efisiensi keuangan administrasi keuangan sekolah. Semua keuangan sekolah harus didesain sedemikian rupa agar pengelolaannya dapat tersusun dalam waktu yang singkat, penggunaannya ekonomis dan efektif dan kualitasnya pun bagus dan efektif dan efisien ini dapat meminimalisir penggunaannya. Dan yang kedua itu ada meningkatkan akuntabilitas transportasi keuangan sekolah. Akuntabilitas yaitu adanya penanggung-jawaban atas penggunaan keuangan yang mana setiap ada pengeluaran uang harus ada bukti yang harus diperlihatkan. Nah, sedangkan transportasi merupakan upaya untuk mengantisipasi adanya pandangan dari orang-orang dari lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Intinya harus ada bukti yang harus diperlihatkan agar guna untuk menghindari pandangan dari orang-orang yang nantinya orang-orang tersebut bisa saja berpandangan ibaratnya berprasangka buruk gitu. Jadi akan lebih baik apabila ada bukti yang jelas sehingga tidak akan menimbulkan prasangka yang negatif. 3. Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan terhadap anggaran keuangan sekolah. Intinya pengelolaan keuangan harus diantisipasi agar tidak terjadinya penyalahgunaan terhadap anggaran sekolah. Ya, intinya seperti itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap anggaran nantinya. Nah, kita masuk ke dalam proses administrasi keuangan sekolah atau pendidikan. Yaitu yang pertama, perencanaan, penggunaan atau pelaksanaan dan penanggung-jawaban. Ketiga, level kegiatan tersebut harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena sedikit saja tidak ada kejelasan, maka akan terjadi penyelewengan terhadap penyelenggaraan anggaran keuangan tersebut. Seperti halnya perencanaan harus dibuat sedetail mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitu pula dengan penggunaan, harus jelas penggunaannya untuk apa anggaran tersebut dikeluarkan. Dan yang terakhir itu penanggung-jawaban, di mana kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam kegiatan anggaran dalam administrasi keuangan tersebut. Selanjutnya, penyusunan RAPBS. RAPBS ini bersifat transparan dan terbuka yang menyangkut tentang keuangan sekolah yang mana berlangsung selama 1 tahun pembelajaran ke depan.
Selanjutnya harus memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dan selain itu juga bersifat partisipatif, bukan partisipatif, ya benar. Harus bersifat partisipatif, artinya melibatkan semua kepentingan yang ada di sekolah untuk proses pengambilan kebijakan dan dalam proses pembuktian serta penyusunan anggaran sekolah, dan bersifat terbuka, dan bersifat akuntabilitas, artinya bisa dipertanggungjawabkan serta bersifat terbuka agar adanya sikap saling percaya muncul di antara pihak-pihak yang terlibat. RAPB ini memuat segala hal atau kegiatan yang akan direncanakan oleh sekolah untuk satu tahun ke depan, yang mana kegiatan tersebut pasti membutuhkan dana, seperti itu. Tujuan dari RAPBS salah satunya itu ada menjamin agar perubahan satu tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kapasitas yang tinggi. Yang kedua, yang tadi itu yang pertama, yang kedua itu mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang terakhir, menjamin tercapainya integrasi, sinkronasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan. Dalam administrasi keuangan ada pemisah tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah. Yang pertama itu ada otorisator. Otorisator adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau tindakan yang mana mengakibatkan terjadinya pemasukan atau pengeluaran keuangan. Yang kedua itu ada ordonator, di mana pejabat yang berwenang dalam melakukan pengkajian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan oleh pejabat tersebut. Yang ketiga, bendahara. Bendahara merupakan pejabat yang memiliki wewenang dalam penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang, yang mana bendahara tersebut harus diwajibkan untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Adapun pertanggungjawaban keuangan dalam sekolah, yang pertama itu membuat SPJ per 3 bulan dalam pengeluaran uang atau barang yang telah dibeli, yang telah ditandatangani oleh Kepsek, bendahara, dan komite. Dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap bendahara yang bertugas menerima, menyimpan, dan membuat pertanggungjawaban keuangan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam pengawasan sekolah terhadap pengeluaran uang. Pengawasan sekolah ini dilakukan guna untuk mengurangi atau mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap atau mengantisipasi penyelewengan terjadinya mengantisipasi penyelewengan anggaran dari sekolah tersebut. Adapun istilah dari pengawasan tersebut, yang pertama itu ada pengawasan melekat, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kependidikan kabupaten kota terhadap sekolah.
Dan kemudian pengawasan fungsional, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas dan Pembangunan atau Inspektorat Jenderal, Dekdiknas, dan BPK. Terakhir, laporan. Laporan disusun sesuai dengan aktivitas keuangan, aktivitas keuangan per bulan atau semesternya. Ketidakjelasan dari laporan tersebut akan menimbulkan anggapan negatif terhadap kepala sekolah 1-2 orang yang berkepentingan bahwasannya telah terjadi penyelewengan anggaran terhadap sekolah tersebut. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.